Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Hakim dari Prodi Sains Data dengan nomor induk mahasiswa 2350911011111005. Di sini saya akan melakukan tugas dari ujian tengah praktikum mata kuliah struktur data. Jadi di sini terdapat penjelasan konsep tree, traversal, dan BST atau maksudnya binary search tree. Jadi di sini tree adalah struktur data yang bersifat non-linear dan berbentuk hierarki yang mana itu one to many atau bisa disebut pohon keluarga. Jadi di sini terdapat contoh dari tree, itu ada 8 yang menduduki sebagai level 0 dan 3 dan 15 menduduki level 1 dan 2, 10, 11 dan 16 menduduki level 2 dan 1 menduduki level 3. Dan pada di sini angka 8 ini disebut sebagai node. Jadi 3, 15, 2, 10, 11 dan 16 serta 1 ini juga termasuk node. Sedangkan arah yang mengarah pada node bawahnya itu disebut edge. Lalu traversal. Nah, itu proses traversal adalah proses mendatangi setiap node dengan satu kali perlintasan pada binary tree. Dalam proses traversal terdapat 3 teknik rekursif. Yang pertama, traversal preorder, yaitu teknik dari root menuju subtree kiri, lalu dilanjut ke subtree kanan. Lalu yang kedua yaitu traversal in order, yaitu dari subtree kiri menuju ke root, lalu diakhiri dengan subtree kanan. Lalu yang ketiga ada traversal cross order, yaitu dari subtree kiri lanjut ke subtree kanan dan berakhir pada root. Oke, di sini ada BST, yaitu binary search tree, yaitu struktur data yang menggunakan konsep binary tree dengan aturan setiap child node pada subtree kiri memiliki nilai yang kurang daripada root node, dan setiap child node pada subtree kanan memiliki nilai yang lebih daripada root node. Seperti di sini terdapat root node 30, di yang sebelah kiri ada 15, 7, 26, 19 dan 28 yang mana nilai dari tersebut di bawah nilai 30. Sedangkan yang sebelah kanan itu ada 37, 32, 45 dan 42 yang memiliki nilai lebih dari 30. Oke, lanjut ke soal yang pertama. Membuat tree menggunakan metode BST dengan banyaknya level adalah 4. Gambarkan tree yang dihasilkan secara manual dan juga menggunakan Python. Jadi di sini saya sudah membuat yang manual, yang mana root node dari tree tersebut adalah 8. Dilanjut dengan child node sebelah kiri ada 7, dan lagi ada 4, di kiri ada 3 yang mana nilainya kurang dari 4, dan 6 yang mana nilainya lebih dari 6, lalu pada 6 dilanjut ke 5 yang mana nilai kurang dari 6. Lalu pada child node dari 8 sebelah kanan ada 12, yaitu lebih dari 8, dilanjut ke 10 ya, yang mana kurang dari 12, dan 9 dan 11 yang mana 9 kurang dari 10 dan 11 lebih dari 10. Lalu pada child node sebelah kanan dari 12 ada 16, yaitu lebih dari 12. Lalu pada child node sebelah kiri dari 16 ada 13 yang mana kurang dari 16, dan 15 yang memiliki nilai lebih dari 13. Lalu diakhiri dengan child node dari 16 sebelah kanan yaitu 19. Nah, pada di sini pada node 8 itu menduduki level 0, lalu 7 dan 12 menduduki level 1, 4, 10, 16 menduduki level 2, dan 3, 6, 9, 11, 13, 19 menduduki level 3, dan 5 dan 15 menduduki level 4. Oke, pada
pada kodenya di sini ada kelas TreeNode, yaitu membuat kelas dari TreeNode, yang mana di sini ketik definisi dari init dengan parameter self, key, yang mana kita tulis self.key dan sama dengan key yang berfungsi menyimpan nilai yang terkait dengan node awal. Lalu berlanjut pada self.left sama dengan none, menyatakan status child node sebelah kiri saat ini bersifat none, yang mana artinya tidak memiliki nilai pada child node tersebut. Lalu pada selanjutnya ada self.right sama dengan none, menyatakan status child node kanan saat ini, yang menandakan none artinya tidak ada nilai pada child node tersebut. Lalu pada kelas BST ada definisi init.self, parameter self, yaitu self.root sama dengan none, menyatakan status root node saat ini. Lalu kita ketik definisi insert dengan parameter self.key. If self root is none, maksudnya jika root node berstatus none atau kosong, maka self.root ini akan diisi oleh t-node.key, yaitu diisi oleh nilai yang terkait dengan node awal, yaitu key. Lalu jika root node tidak berstatus none atau sudah terisi, maka nilai dari key tersebut akan dieksekusi ke definisi rekursif, yaitu kembali. Nah, lalu membuat definisi dari rekursif, yaitu memasukkan rekursif tersebut dengan parameter self, node, key. Jika key kurang dari node key, maksudnya itu jika nilai key lebih kecil daripada root node, maka key akan menjadi child node bagian kiri dalam kurung level X, yang mana misal root node itu level 0, maka key tersebut menjadi child node bagian kiri, yaitu pada level 1. Lalu ada syarat lagi, if node.left is none, maksudnya jika status child node bagian kiri pada level X tersebut masih kosong, maka node left tersebut akan diisi oleh key. Dan jika child node bagian kiri pada level X sudah terisi, maka key tersebut akan dieksekusi kembali ke definisi rekursif dan menjadi child node bagian kiri pada level X plus 1, yang mana di bawah dari level X. Lalu ada elif key lebih dari node key. Nah, jika nilai key lebih besar daripada root node, maka key akan menjadi child node bagian kanan pada level X, itu pada level 1. Nah, if node.right is none, jika status child node bagian kanan level X masih kosong, maka night.right sama dengan TreeNode dalam kurung key, yaitu diisi akad oleh key. Nah, dan jika child node bagian kanan level X sudah terisi, maka menggunakan kode self.insert recursive dalam kurung node.right, key, yang mana berarti maka key dieksekusi kembali ke definisi rekursif dan menjadi child node bagian kanan level X plus 1, yaitu di bawah level X. Lalu kita membuat definisi print underscore tree dalam kurung self, node, level sama dengan 0, yang dimulai dari level 0, dan prefix sama dengan root. Dengan dalamnya terdapat syarat, if node is not none, jika node tidak kosong, maka eksekusi print dilakukan. Pada eksekusinya print dalam kurung titik 2 spasi, dalamnya terdapat spasi dikali level dikali 4 ditambah prefix tambah titik tanda petik 2 kali arah kanan, node.key.
yang mana berarti pada tanda petik 2 dikali level 4 itu untuk membuat root node baru hingga level yang ditentukan melalui penggunaan spasi sebagai tanda pembeda dari root node-nya. Lalu fungsi dari prefix plus tanda panah ke kanan menunjukkan child node bagian mana yang akan diisi. Lalu node key menunjukkan nilai dari root node tersebut. Lalu pada perintah shaft.print_3 dalam kurung node.left level 1 tanda petik left tanda petik 2 itu menunjukkan node left menunjukkan nilai dari node left tersebut. Lalu level plus 1 menunjukkan setiap child node left baru dimasukkan akan menempati level di bawah child node left di bawah child node tersebut. Maksudnya di bawah child node left sebelumnya. Jadi misal pada child node level 1 sudah ada isinya, lalu akan dimasukkan sebuah nilai yang mana nilai tersebut di bawah nilai tersebut kurang dari nilai child node level 1, maka akan menjadi child node dari level 1 tersebut, maka menempati level 2. Untuk perintah tersebut juga sama pada shaft.print_3 yaitu pada node right. Nah, node right menunjukkan nilai dari node right tersebut. Lalu level plus 1 menunjukkan setiap child node right baru dimasukkan akan menempati level di bawah child node right sebelumnya. Lalu kita masukkan variabel BST menggunakan perintah BST. Yang mana yang pertama 8 menempati root dan seterusnya, maka akan diprint menjadi seperti ini. Jadi pada root level 0 yaitu 8, lalu pada level 1 terdapat child node left dari 8 yaitu 7, sedangkan bagian kanan ada 12. Kita fokus pada kiri dulu, yaitu pada level 2 dari child node dari level 1 yaitu 7 itu terdapat angka 4. Lalu pada level 3 terdapat 2 child node yang mana sebelah kiri ada 3 dan sebelah kanan ada 6. Lalu pada child node angka 6 terdapat child node lagi pada level 4 yaitu level 4 yaitu child node dengan nilai 5. Lalu kita berganti pada sebelah kanan yaitu child node dari 12 cuma ada satu yaitu dari kiri child node left yaitu dengan nilai kandungan 10. Lalu dari child node dari level 1 yaitu 12 terdapat 2 yaitu level sebelah kiri ada 10 dan sebelah kanan ada 16. Lalu pada level 2 pada nilai 10 memiliki child node 2 yaitu sebelah kiri ada 9 dan sebelah kanan ada 11. Lalu pada level 2 sebelah kanan yaitu ada 16 itu terdapat 2 child node yaitu sebelah kiri ada 13 dan sebelah kanan ada 19. Lalu pada level 3 child node 13 terdapat child node lagi yaitu pada level 4 yaitu 15 seperti berikut. Ini bisa dipastikan sama. Lalu lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan tree di bawah ini, buatlah traversal pre-order, in-order, dan post-order secara manual.
Nah, di sini gambarannya. Oke. Jadi pre-order yaitu root kiri kanan. Nah, jadi di sini kita awali dengan A sebagai root, lalu lanjut ke kiri. Ini juga sebagai root, baru kita tulis B. Lalu kita ke kiri lagi. Nah, E sebagai root juga, maka ditulis E. Lalu K. K ini kan bukan root, maka kita tulis sebagai kiri. Oke, kiri K. Lalu kita lanjut ke kanan. Ini kan root kiri kanan, berarti E K L. Setelah L, kita lanjut ke atas lagi, yang dimana root kiri kanan. Setelah B ada E sudah ditulis semua, maka lanjut ke sebelah kanannya. Ada F, lalu G. Betul ya. Setelah G, kita naik lagi menggunakan teknik yang sama, yaitu root kiri kanan. Setelah A, B. Dalam B, chart-nya sudah disebutkan semua. Lanjut sebelah kanan, itu C. Setelah C, kita turun karena sebagai root. Kita turun ke H, yang mana juga sebagai root, kita tulis H. Lalu ke kiri itu terdapat M, yang mana juga sebagai root, kita tulis M. Lalu kita lanjut ke bawah, yaitu Q, yaitu sebagai contoh dari M sebelah kiri. Oke, kiri. Karena kanan tidak ada, maka kita lanjut ke sebelah kanan dari M, mana root kiri kanan yaitu H, M. Karena M sudah ditulis semua, dilanjut ke kanan yaitu N. Karena N sebagai root, kita lanjut ke kiri, root kiri ada N, setelah itu R. Karena R sudah selesai, kita lanjut ke atas. Lanjut ke atas seperti sebelumnya, yaitu root kiri kanan, root kiri kanan, root kiri kanan. Jadi setelah C sudah semua, kita lanjut ke D. Lalu D sudah ditulis. Lalu kita lanjut ke kiri. Karena I sebagai root node, kita tulis I root. Lalu pada root I terdapat chart node lagi, yaitu O sebelah kiri, kita tulis O. Lalu kita menggunakan teknik root kiri kanan, yaitu setelah I O sebagai kiri, lalu lanjut ke kanan, itu P. Karena P sudah selesai, kita ke atas. Karena D, I sebagai kiri, root kiri. Karena I sudah ditulis semua, kita ke kanan, itu J yang terakhir. Lalu pada in order, yaitu kiri, root, kanan. Kita dari root atas dulu. Karena I sebuah root, kita lanjut ke kiri. Karena B adalah root, kita lanjut ke kiri. Karena E adalah root, kita lanjut ke K. Nah, K kan bukan root, jadi kita tulis dari awal, dari K. Lalu kiri root kanan, karena K, terus rootnya adalah E, kita tulis E. Lalu kanannya adalah L. Setelah ditulis, di sini E menempati sebagai kiri. Lalu kita lanjut ke root, rootnya adalah B, kita tulis B. Setelah B, kita ke kanan, ada F dan G. Oke, FG selesai. Lalu kita naik ke atas, kita tulis A. Kenapa? Karena saat ini yang menempati posisi kiri itu adalah B dan root adalah A. Kita lanjut ke kanan, itu adalah C, yang mana sebagai root tidak bisa ditulis. Kita turun ke H, masih ada root. Kita ke M, ini tidak bisa, masih sebagai root. Lalu ke Q, Q ini sebagai kiri karena tidak ada root lagi. Kita tulis Q. Naik ke atas jadi M sebagai root, jadi kita ke Q M. Setelah itu naik lagi, yang mana M menjadi kiri, lalu rootnya adalah H. Kita lanjut ke N. Setelah N kan masih sebagai root dari R, kita tulis R dulu, baru kita naik
ke N sebagai yang mana R itu sebagai kiri dan N sebagai root. N sudah, karena sudah terlewati semua, kita lanjut ke atas. Setelah N itu kita lanjut ke C, yang mana yang tadi H merupakan sebelah kiri. Lalu karena catnya dari H sudah ditulis semua, maka kita ke root, yang mana rootnya adalah C. Kita lanjut ke atas, kita lanjut ke kanan. Karena D sebagai root, kita turun ke kiri. I sebagai root, kita turun ke kiri. Ada O. Pada O sebagai kiri, kita tulis O ini. Lalu kiri root kanan, O adalah kiri dan rootnya adalah I. Jadi kita tulis I. Lalu kanan ke P. Setelah P kita naik, yang mana I kita jadikan kiri. Lalu rootnya adalah D. Rootnya sebagai D, yaitu root kan, root. Lalu J sebagai kanan, sebagai akhir dari linear tersebut. Lalu post order. Lalu post order kita mulai dari kiri lagi, yaitu K sebagai kiri, lalu kanan root dari L lalu ke E. Nah, kita tulis KLE. Nah, lalu kita ubah E ini menjadi sebagai kiri kanan root. Berarti setelah E kita ke F G, setelah F G lalu B, yang mana B sebagai root dari E. Lalu B kita jadikan sebagai kiri. Kita lanjut ke kanan, yang mana C yang harusnya kanan, karena sebagai root kita turun ke bawah, di mana H juga sebagai root kita turun ke bawah. Lalu kita ke M, yang mana M juga sebagai root, kita lanjut ke Q. Setelah Q kiri, karena kiri kanan root, dari sini Q tidak memiliki sebelah kanan, maka lanjut ke root, M sudah. Setelah itu kita naik ke atas, karena kiri kanan root, kiri kanan. Nah, di sini N sebagai root, kita ke bawah, lalu kita tulis R. Setelah R itu sebagai kiri, karena tidak memiliki kanan, maka langsung ke rootnya, yaitu N. Ya kan N sebagai kanan dari M, maka kiri kanan rootnya adalah H. Setelah H kita naik lagi, kiri kanan root, mana kanan tidak ada, berarti kiri langsung ke root, yaitu H ke C. Lalu kita pindah ke sebelahnya, yaitu D, yang mana D juga sebagai root. Jadi kita lanjut ke bawah, kita ke I sebagai root juga, kita ke O, kita tulis O, lalu kiri kanan root, O sebagai kiri, lalu kita lanjut ke kanan, yaitu P, lalu rootnya adalah I, tulis I. Setelah I kita jadikan sebagai kiri, kita pindah ke kanan, yaitu J. Setelah J adalah rootnya adalah D. Nah, setelah D sebagai root, kita ubah D ini menjadi kanan, jadi kiri kanan root, yang mana kiri sudah disebutkan, yaitu B, C, D. Sekarang ke rootnya, yaitu A. Oke, lanjut ke soal ketiga. Berdasarkan tree di bawah ini, buatlah traversal pre-order, in-order, dan post-order secara manual dan menggunakan Python. Oke, gambarannya seperti ini. Jadi menurut manual kita
reorder. Yang pertama root 1, kita root lalu pindah ke kiri. Karena 2 sebagai root, kita tulis root 2. Kalau kita ke kiri, turun ke kiri 4 itu sebagai root, kita tulis 4. Lalu ke 8 bukan sebuah root, sudah jadi kanan dari 4, jadi tulis 8. Setelah 8 kita pindah ke kanan, yang mana 2 sebagai root, jadi root kiri kanan 2, 4, pindah ke 5. Setelah 5 sebagai root, kita tulis 5. Turun ke kiri yaitu 9, setelah itu 10, dimana root kiri kanan 5, 9, 10. Oke, setelah 10 kita naik ke atas, lalu berpindah ke 3, yang mana root kiri kanan dari 1, 2, 3. Setelah 1, 2, 3, setelah 3 kita turun ke bawah, karena 3 sebagai root, nah itu 3. Lalu ke kiri ada 6, karena 6 tidak memiliki child node lagi, kita ke 7, yang mana 7 sebagai root. Lalu kita ke kiri bawah 11 sebagai root, kita tulis 11. Lalu kita ke bawah, di sini 13 sebagai kiri, yang mana tidak memiliki root. Jadi lanjut, setelah 13 kita naik lagi ke sebelah, yaitu ke 12, karena lanjut ke root kiri kanan, mana 11 tadi sudah selesai. Jadi lanjut ke kanan, root kiri kanan ke 12, lalu dan terakhir ada 14 sebagai kiri dari root 12. Lalu lanjut ke in order, kiri root kanan, kita ke kiri, yang mana 4 sebagai root, karena child node sebelah kiri tidak ada. Nah, kita langsung ke root, lalu ke kanan 8, ada 8. Setelah itu yang tadi 4 sebagai kiri, kita ke rootnya adalah 2, kita tulis 2. Setelah 2 kita ke 9, bukan ke 9, kita ke 5, yang mana 5 sebagai root, kita turun ke bawah ke 9 ke kiri, mana kiri root kanan, jadi 9. Setelah 9 kita lanjut ke 5 yang sebagai root, lalu kanan 10. Setelah itu, setelah 10 kita naik ke atas, yang mana tadi 5 sudah selesai, kita kiri root kanan 4, 2, 5 ada ditulis. Lalu kita jadikan 2 ini sebagai kiri. Setelah kiri root kanan yaitu 2, rootnya adalah 1. Kanan kita ke 3, karena 3 sebagai root, kita ke kiri, kita tulis 6. Setelah 6 root, yaitu kita tulis 3, kanan ke 7, karena 7 sebagai root, kita ke kiri, karena 11 sebagai root, kita ke 13, yaitu kita tulis 13. Lalu kiri root kanan, kiri root 11, kita tulis 11. Karena tidak ada, kita lanjut ke atas, yang mana 11 kita jadikan kiri, lalu root 7. Setelah 7 kita ke kanan, dimana 12 sebagai root dari 14, kita ke 14, kita tulis 14. Lalu kita angka 14 kita jadikan kiri root, lalu 14 lagi ke 12. Karena kanan tidak ada, berarti akhir dari in order tersebut adalah 12. Lalu kita lanjut ke post order yaitu kiri kanan root. Kita awali dari 8. Kenapa? Karena kiri tidak ada, sedangkan rootnya adalah 4, dan kanannya ada 8. Di sini kan kanan dulu, di 8 kita awali. Setelah itu kiri kanan root yaitu 8, setelah itu 4. Oke, setelah 4 kita naik ke atas, karena 2 sebagai root, 5 sebagai kanan, tapi di bawah
terdapat chart node lagi, berarti kita turun ke bawah ke 9, kita tulis 9 sebagai kiri. Nah, setelah 9 sebagai kiri kanan root, kita tulis 9, setelah itu kanan 10, itu root, setelah itu root, itu 5. Oke, setelah 5 kita naik ke atas, kita tulis 2. Kenapa? Karena kirinya adalah 4 tadi, 4 sudah ditulis, kanan 5, sudah selesai, kita ke root. Oke, setelah 2 kita ke atas, ke kanan, itu 3. Di sini kan 3 sebagai root dari 6 dan 7, kita turun ke bawah ke 6, kita tulis 6. Setelah 6 kita naik ke atas ke kanan, itu ke 7. Karena 7 sebagai root, kita ke bawah ke kiri. Karena 11 juga sebagai root, kita ke 13. Lalu kita tulis 13. Lalu kiri kanan root. Karena kan tidak ada, kita tulis langsung ke rootnya, yaitu 11. Itu 11 sudah selesai, kita ke atas ke kanan. Karena 12 adalah sebagai root, kita tulis kita ke kiri dulu, kita tulis 14. Setelah 14 kiri kanan, karena kanan tidak ada, langsung ke root, yaitu 12. Karena kirinya 11 sudah selesai, kanan 12 sudah tertulis, kita ke root 7. Setelah 7 kan kirinya adalah 6 sudah tertulis, kanan ada 7 sudah ditulis, kita lanjut ke 3 sebagai root. Lalu naik lagi ke 1, yang mana kiri tadi adalah 2 sudah ditulis di awal. Lalu kanannya adalah 3, kita lanjut terakhir ke 1 sebagai root. Oke, kita pindah ke Python-nya. Buat traversal, pre-order, dan in order dan post order dari tree di bawah ini. Pertama kita membuat kelas tree node dulu, yang ada definisi init, self, value sebagai parameter. Self.value sama dengan value itu berfungsi menyimpan nilai yang terkait dengan node awal. Lalu self.left sama dengan none, menyatakan satu child node kiri saat ini, yaitu none, yang mana artinya adalah tidak ada nilai pada child node tersebut. Lalu self.right sama dengan none, menyatakan satu child node kanan saat ini, yang mana tidak ada nilai pada node tersebut. Lalu kita buat definisi pre-order traversal dengan parameter root. Jika root memeriksa apakah root tidak kosong, jadi apabila kosong maka rekursi berhenti ketika mencapai simbol daun. Nah, apabila root tersebut tidak kosong, maka nilai dari root dicetak, yaitu dari value tadi. Lalu kita pre-order traversal root.left menjalankan pre-order traversal pada subtree kiri dari root saat ini. Lalu pre-order traversal root.right menjalankan pre-order traversal pada subtree kanan dari root saat ini. Dengan cara ini, setiap simbol dalam pohon akan dicetak dalam urutan pre-order root kiri kanan. Lalu yang kedua, definisi in order underscore traversal dengan parameter root. If root memeriksa apakah root tidak kosong, memastikan kalau kosong maka rekursi berhenti ketika mencapai simbol daun. Jika root tidak kosong, maka kita menjalankan in order traversal pada subtree kiri dari root. Setelah itu kita menggunakan print root value, n sama dengan tanda petik. Itu berfungsi mencetak nilai dari root setelah semua simbol pada subtree kiri sudah dicetak. Dan lalu selanjutnya in order
underscore traversal root.write menjalankan inorder traversal pada subtree kanan dari root setelah nilai dari root node tersebut sudah dicetak. Dengan cara ini, setiap simpul dari dalam pohon ini dicetak dalam urutan in order, yaitu kiri, root, kanan. Lalu yang ketiga ada definisi post order underscore traversal dengan parameter root. Jika root memeriksa apakah root tidak kosong. Jika root tidak kosong, maka kita lanjut ke eksekusinya, yaitu post order underscore traversal dengan parameter root.left menjalankan post order traversal pada subtree kiri dari root. Lalu lanjut ke selanjutnya, yaitu post order underscore traversal root.right menjalankan post order traversal pada subtree kanan dari root setelah nilai dari subtree kiri sudah dicetak. Lalu kita print root.value, n sama dengan tanda petik. Itu untuk mencetak nilai dari root setelah semua simpul dari subtree kanan sudah dicetak. Lalu kita membuat tree-nya. Yang pertama dari root. Di sini pada level 0 kita ada angka 1. Lalu pada level 1 ada dot left yaitu level ada 2 dan root right-nya ada 3, ada nilai 3. Lalu pada level kita fokus ke sebelah kiri dulu. Pada sebelah kiri untuk level 1 dari 2 ada nilai 2. Untuk level 2 itu ada 2, yaitu pada kiri itu 4 dan sebelah kanan ada 5. Ada nilai 5. Lalu pada level 3 ada 2 child node. Untuk level 3 dari child node 4 ada 8 di sebelah kanan. Lalu pada level 3 child node angka 5 ada 9 pada sebelah kiri. Lalu di sini ada untuk sebelah kanannya dari angka 5 itu ada 10. Lalu kita ke root right-nya. Pada level 1 ada 3, pada level 2 itu ada 6 dan 7. Untuk level 3 ada level 3 ada 11 dan 12. Untuk level 4 ada 13 dan 14. Oke, kita print traversal preorder. Nah, dengan kode preorder underscore traversal root dan seterusnya kita running juga. Oke, sama itu 1, 2, 4, 8, 5, 9, 10, 3, 6, 7, 11, 13, 12, 14. Kita cek 1, 2, 4, 8, 5, 9, 10, 3, 6, 7, 11, 13, 12, 14 sama. Oke. Lalu ke traversal in order. Ada 4, 8, 2, 9, 5, 10, 1, 6, 3, 13, 11, 7, 14. Lalu ada 12. 4, 8, 2, 9, terus 5, 10, 1, 6, 3, 13, 11, 7, 14, 12. Lalu di sini ada traversal post order, yaitu 8, 4, 9, 8, 4, 9, 10, 5, 2, 6, 10, 5, 2, 6,
13, 11, 14, 12. 13, 11, 14, 12. Oke. 7, 3, 1. 7, 3, 1. Baik, sekian dari presentasi saya tentang pengerjaan soal ujian tengah praktikum matkul struktur data. Dari saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.